Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja, TV dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kajian rutin kita pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala akan memasuki bab yang ke-97, bab al-istikharah wal musyawarah. Bab tentang istikharah atau beristikharah dan bermusyawarah. Adapun tentang asal dari kata, makna dari bab ini, bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas tentang pentingnya seorang untuk melaksanakan sholat istikharah di saat dia akan mengerjakan sesuatu. Dan tentu sesuatu di sini bukan hal yang wajib. Karena kalau hal yang wajib itu tidak perlu istikharah. Jadi hal-hal yang tidak bersifat wajib, tapi mungkin dia ada ketidakjelasan sehingga seorang dianjurkan untuk mengerjakan sholat istikharah, meminta petunjuk, pedoman yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia melaksanakan suatu perkara itu atau dia meninggalkan suatu perkara tersebut, ya, jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pilihan yang terbaik. Adapun tentang al-musyawarah, ya, musyawarah atau syura, ini adalah bagian dari tuntunan dan ajaran Al-Quranul Karim dan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena bagaimanapun suatu putusan yang dihasilkan dari sebuah musyawarah yang dari orang-orang yang dewasa, dari orang-orang yang mempunyai pemikiran yang cemerlang, orang-orang yang mengetahui tentang dinnya, agamanya, ya, bahwa musyawarah dengan mereka dalam urusan-urusan perkara-perkara yang akan diambil putusannya, perkara masalah musyawarah ini adalah bagian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun dalil tentang musyawarah dalam Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat yang ke-159, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Dan beliau laksanakan hal tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan musyawarah tersebut ketika pada peristiwa-peristiwa besar di dalam menghadapi suatu peperangan,
pada waktu perang Badar, pada waktu perang Uhud, pada waktu perang Khandaq, An-Nabi alaihi salatu wassalam bermusyawarah dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Allah perintahkan kepada beliau, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam suatu urusan, dalam suatu perkara. Ya, apalagi kalau perkara itu perkara yang besar, perkara yang amat penting, maka ini dianjurkan untuk bermusyawarah, ya, untuk bermusyawarah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka hendaklah mereka musyawarahkan. Ya, urusan mereka hendaklah mereka musyawarahkan. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji kaum mukminin, ya, yang mana mereka tidak mengambil satu putusan kecuali dengan mereka berbincang-bincang, mereka bermusyawarah. Ya, dengan demikian insyaallah taala akan mendapatkan hasil yang terbaik. Termasuk apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu misalnya, yang menunjukkan bahwa beliau mengedepankan tentang musyawarah ini tatkala beliau ditusuk, ya, dibunuh oleh seorang Majusi, ya, ketika beliau sedang sholat subuh, ya, dan beliau masih bertahan hidup ketika itu, tapi beliau telah mengetahui keadaannya bahwa beliau akan mati, akan meninggal, ya, dengan peristiwa itu. Maka beliau memberikan wasiat untuk, ya, melanjutkan khilafah atau kekuasaan beliau, kepemimpinan kaum muslimin. Beliau berikan kepada 6 orang agar mereka bermusyawarah. Ya, 6 orang itu diantaranya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, dan yang lainnya. Ini mereka kemudian mengadakan musyawarah. Musyawarah untuk memilih siapa yang patut menggantikan beliau, yaitu Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Maka kemudian terpilihlah, ya, dari hasil musyawarah yang cukup panjang, ya, diriwayatkan dalam beberapa riwayat tentang apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau 3 malam, ya, 3 hari 3 malam tidak tidur, ya, karena beliau bermusyawarah dengan para sahabat, mendatangi sahabat-sahabat Nabi SAW, yang untuk memutuskan siapa di antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi khalifah ketika itu, pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian di hasil musyawarah diputuskan yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah atau Amirul Mukminin, menggantikan khalifah yang terbunuh karena terzalimi, yaitu Umar bin Khattab, yang dibunuh oleh seorang Majusi, ya, alaihi minallah. Ini yang terjadi. Intinya bahwa mereka bermusyawarah. Ya, dalam hal tersebut. Jadi urusan musyawarah ini memang merupakan ajaran Islam, tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, musyawarah dalam hal yang baik untuk mendapatkan suatu putusan yang baik pula. Keputusan yang bijak. Keputusan yang memiliki nilai tinggi, berarti memiliki maslahat bagi umat, ya, dengan musyawarah tersebut. Adapun tentang sholat istikharah, yang pertama kali disebut oleh An-Nawawi bab al-istikharah wal musyawarah, tentang sholat istikharah yang sudah saya jelaskan secara sepintas tadi. Ada dibawakan riwayat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam membahas hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini, yaitu dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala,
An Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati minal Qur'an. Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami al-istikharah, ya, doa, bacaan, ya, untuk beristikharah dalam semua perkara-perkara. Ibaratnya beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari surat-surat Al-Quranul Karim. Yaqul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan, berkehendak, ya, untuk melakukan satu urusan, ya, satu perkara, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat, dan sholat ini bukan sholat yang wajib. Ini termasuk sunnah. Ya. Hendaklah dia sholat 2 rakaat, dan sholat ini bukan faridah, yani bukan sholat yang wajib. Thumma liyaqul, kemudian setelah dia sholat, dia mengucapkan atau dia berdoa, Allahumma inni astakhiru bi'ilmika. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon pilihan kepada Engkau, ya Allah, ya, dengan ilmumu. Karena Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Maka seorang yang salat istikharah membaca doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon atau meminta pilihan darimu dengan ilmumu, ya Allah. Wa astaghfiruka biqudrati wa astaqdiruka biqudratika. Dan aku memohon, ya Allah, dengan kekuasaanmu. Ya. Aku mohon kepada Engkau, yakni petunjuk dengan kekuasaanmu. Aku mohon pada Engkau kemampuan kepada diriku. Berikan kekuatan pada diriku dan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku mohon pada Engkau karuniamu yang besar, karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Karena sungguhnya Engkau maha kuasa dan aku tidak berkuasa. Yang Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, sementara aku adalah hamba yang lemah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lamu. Dan Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Ya. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan Engkau adalah zat yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini adalah baik bagiku di dalam agamaku, yaitu baik bagi agamaku, baik bagi kehidupanku, baik bagi akibat dari urusan ini bagiku. Au qala ajili amri wa ajilih. Dalam satu riwayat beliau mengatakan, ya, dalam doa ini, bahwa Engkau ya Allah yang mengetahui akibat dari urusan ini cepat atau lambat. Faqdurhu li wa yassirhu li. Maka mudahkanlah bagiku, ya, maka takdirkanlah, tetapkanlah urusan itu bagiku dan mudahkanlah untuk aku, yakni dalam melaksanakan perkara tersebut. Thumma barik li fih. Kemudian berkahilah aku dalam perkara tersebut. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li. Dan engkau mengetahui, jika engkau mengetahui
Ya, dan tentu Allah zat yang maha mengetahui. Anna hadzal amra syarrun li. Bahwasanya perkara ini, yani perkara yang akan dia lakukan, itu adalah keburukan bagiku. Yang akan mengakibatkan keburukan bagiku. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Akan mendatangkan keburukan bagi diri agamaku. Bagi kehidupanku. Bagi akibat dari perkaraku ini. Au qala ajili amri wa ajili. Ya, dalam satu riwayat beliau mengatakan, dan engkau mengetahui tentang akibat dari perkara ini, baik cepat maupun lambat. Fasrifu anni, jika engkau mengetahui ada keburukan dalam perkara ini, maka fasrifhu anni, palingkanlah urusan ini dari aku. Wasrifni anhu, dan palingkan aku dari urusan ini, dari perkara ini. Waqdur liyal khairu haitsu kan, dan tetapkanlah bagi aku ya Allah kebaikan dimanapun kebaikan itu berada. Thumma ardini bihi, dan jadikanlah aku ridha kepada yakni kebaikan yang engkau telah takdirkan untukku itu. Qala wa yusamma hajatahu, kata Jabir atau kata Nabi SAW, ini hendaknya dia menyebutkan hajatnya apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, itu disebutkan. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Nah, jadi ini doa adalah doa istikharah atau salat istikharah. Salat istikharah adalah salat sunnah. Kita dianjurkan ya, atau disunahkan apabila ingin mengerjakan suatu perkara, hendaklah kita istikharah. Istikharah. Seorang misalnya ingin membeli satu rumah di satu tempat, ya, dia boleh beristikharah. Semoga tempat yang dia beli itu adalah tempat yang baik, ya, tempat yang baik, yang tepat, dan harta yang dibelanjakan untuk membeli itu juga tepat sasarannya. Ya. Itu contoh. Seorang akan menikahi seorang wanita, ya, maka dia dianjurkan juga istikharah. Ya. Istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menentukan pilihan yang terbaik. Dari dua pilihan, iya atau tidak, jadi atau tidak, lakukan atau tidak lakukan perkara tersebut. Ya. Maka istikharah itu disebut oleh para ulama bahwa istikharah itu adalah talabu khairi al-amrain. Ya. Liman ihtaja ilaih. Wa talab at-taufiq lahu. Istikharah itu adalah seorang meminta yang terbaik dari dua pilihan. Dia minta yang terbaik dari dua pilihan. Ketika dia membutuhkan pilihan tersebut, ya, dia minta pada Allah yang terbaik dari dua perkara itu, dan dia memohon pada Allah taufik. Ya, taufik agar putusan yang diambilnya, pilihan yang diambilnya dari salah satu dari dua pilihan itu, itulah yang terbaik, itulah yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang salat istikharah ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa salat istikharah ini bukan berkaitan dengan hal yang wajib atau hal yang memang dianjurkan. Ya, tidak. Kalau hal-hal yang wajib, itu wajib dilakukan. Tidak perlu istikharah. Seorang mampu, dia punya duit. Sekarang menjelang Idul Adha, hari korban, dan dia mampu membeli hewan, kambing atau sapi atau yang lainnya. Dia tidak perlu istikharah. Aku kira-kira berkorban enggak di hari Idul Adha? Tidak perlu. Karena memang berkorban itu satu yang sangat dianjurkan. Mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Walaupun ada sebagian ulama yang wajibkan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak. Tidak ada kewajiban. Nah, sekarang seorang mempunyai kemampuan. Ada peluang waktu.
ada kemampuan finansial untuk membeli seekor kambing misalnya. Dia berkorban di hari Idul Adha. Nah ini tidak perlu istikharah. Ya, tidak perlu istikharah. Lakukan karena hal yang dianjurkan. Jadi istikharah ini hal-hal yang bukan merupakan hal yang wajib atau hal yang dianjurkan. Sekarang kalau mungkin ada yang bertanya tentang apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ketika menikah, memilih seorang wanita, itu dia dianjurkan istikharah. Padahal kawin atau nikah itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Nah, ini perlu dipahami bahwa yang dimintai istikharah itu menikah dengan wanita tersebut, bukan kawinnya, ya, tetapi dengan personnya orang ini. Ya, itu yang diminta untuk istikharah. Ya. Apakah dia dengan wanita ini dia akan menjadi baik agamanya, menjadi baik kehidupannya, menjadi baik akibatnya, ataukah tidak? Karena memang ada tuntunan dari Nabi SAW, ya, tentang memilih wanita. Fadfar bidzati din taribat yadak. Ini raihlah wanita yang memiliki agama, ya, maka engkau akan bahagia, engkau akan baik hidupmu. Nah, jadi itu contoh. Ya, ketika seorang melihat seorang wanita, dia ingin menikahi wanita itu, maka dia sholat istikharah bukan karena nikahnya, tapi karena personnya orang ini. Wanita tersebut baik atau tidak. Walaupun mungkin ada upaya-upaya yang lain, ya, dan bertanya kepada orang yang mengenal wanita tersebut, dan bertanya kepada sanak familinya atau keluarganya, ya, itu juga salah satu jalan untuk mengetahui, ya. Tapi tetap seorang istikharah. Nah, ketika dia beristikharah, yang patut dipahami dalam hal ini bahwa kebanyakan orang awam, ya, kebanyakan orang awam ketika mereka istikharah selalu yang dinantikan oleh mereka adalah mimpi. Padahal tidak mesti dengan sholat istikharah itu seorang harus mimpi. Tidak. Ya. Tidak. Jadi jangan kemudian ini dianggap sesuatu yang harus mimpi. Kalau tidak mimpi berarti seakan-akan dia itu mengatakan, oh kok tidak ada, aku tidak mimpi kok setelah aku sholat istikharah. Ya, aku tidak melihat sesuatu, dalam arti bermimpi. Nah, perlu diketahui bahwa, ya, bahwa tidak setiap orang yang beristikharah itu dia bermimpi, ya. Tetapi ada tanda yang lain, yaitu kemantapan dalam dirinya. Kemantapan di dalam dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dia akan jalankan itu. Nah, kalau dia mantap, dadanya lapang, ya, jiwanya mantap melakukan perkara itu, lakukanlah. Ya, tapi kalau tidak, ya dia mundur. Kalau mantap, laksanakanlah. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang sholat istikharah, dia telah menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa istikharah ini disebutkan sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa istikharah ini dan sholat istikharah, sebagaimana beliau mengajarkan salah satu surah dalam Al-Quranul Karim, ini menunjukkan pentingnya istikharah dalam perkara-perkara yang akan diambil oleh seseorang atau ditinggalkan oleh seseorang. Beristikharahlah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah SAW, yang mana beliau telah mengajarkan segala sesuatu kepada umat ini. Semua yang menjadi baik bagi mereka telah disampaikan, diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua keburukan yang apabila dilakukan menimpa mereka,
sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti cinta beliau kepada umatnya. Cinta beliau kepada umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat sunnah istikharah ini 2 rakaat. 2 rakaat. Ya, seperti biasa waktunya ya tidak ditentukan. Boleh siang hari, boleh di malam hari, boleh di tengah malam. Ya. Boleh di tengah malam atau di siang hari, di waktu duha. Intinya bahwa salat istikharah ini tidak ada waktu yang ditentukan harus siang hari atau harus malam hari. Demikian pula bacaannya. Tidak ada bacaan yang khusus. Rakaat pertama membaca ini dan itu. Rakaat kedua membaca ini dan itu. Juga tidak ada ketentuan. Intinya salat 2 rakaat. Kemudian seorang salat 2 rakaat seperti biasa. Lalu dia berdoa pada Allah Ta'ala. Memang ada khilaf di antara ulama sebetulnya. Kapan doa ini dibaca? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Ya, doa istikharah ini dibaca kapan? Sesudah salam dari sholatnya atau sebelum salam? Kebanyakan ulama menyebutkan, ya, atau sebagian ulama mengatakan bahwa doa ini dibaca setelah salam. Jadi setelah salam dari 2 rakaat yang dia lakukan sholat istikharah itu, kemudian dia membaca, memuji Allah, membaca sholawat kepada Nabi SAW, lalu dia membaca doa ini, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang perlu dipahami bahwa demikian pula sholat istikharah ini tidak dianjurkan, ya, ketika seorang akan meninggalkan sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Ya. Dia melakukan sesuatu yang haram misalnya. Kemudian dia akan meninggalkan dia. Ya. Lalu dia mengatakan, aku mau istikharah untuk meninggalkan yang haram ini. Itu tidak perlu. Yang haram itu harus ditinggalkan. Demikian pula yang makruh harus ditinggalkan, ya, tanpa istikharah. Karena itu memang yang wajib ditinggalkan. Kalau itu haram. Ya, jadi ini yang perlu dipahami. Bahwa sholat istikharah itu bukan untuk mengerjakan sesuatu yang wajib. Atau sesuatu yang dianjurkan. Juga bukan untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Atau sesuatu yang makruh. Ya. Kalau yang haram dan makruh segera ditinggalkan. Tidak pakai sholat atau tanpa sholat istikharah. Baik, kemudian disebutkan oleh para ulama tentang sholat istikharah ini, ya, karena Nabi SAW mengatakan, atau Jabir bin Abdullah mengatakan, istikharah fil umuri kulliha, dalam semua perkara. Ini menunjukkan dalam banyak hal yang akan dilakukan oleh seorang, walaupun kadang-kadang dianggapnya hal itu kecil, tapi tetap dianjurkan untuk istikharah. Tetap dianjurkan untuk istikharah. Ya. Baik dalam hal yang perkara yang besar ataupun perkara yang kecil dianjurkan untuk istikharah. Karena kadang-kadang seorang menganggap remeh sesuatu yang dianggapnya kecil, satu perkara, ternyata perkara itu kalau dilakukan akan berdampak besar. Berakibat besar. Ya. Maka di sini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menggerakkan hati seorang. Ketika dia telah melakukan istikharah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pilihan kepada yang terbaik. Nah, kalau seorang sudah sholat istikharah, mantap hatinya untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu, ya, suatu perkara, maka jalankanlah. Ya. Jangan dia bimbang lagi, tapi jalankan. Karena dia telah menyerahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doanya, yang menunjukkan bahwa dia, orang ini adalah manusia, adalah orang yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan.
Demikian pula tidak punya ilmu. Kita tidak mengetahui yang gaib. Tidak ada manusia mengetahui yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan di esok hari. Karena hanya Allah mengetahui yang gaib. Ya, oleh karena itu kita menyerahkan perkara yang akan kita lakukan atau tidak kita lakukan. Kita serahkan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah memberikan salah satu dari dua pilihan yang terbaik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat istikharah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bukan sholat yang wajib, tapi sholat yang dianjurkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan min ghairil faridah, min ghairi al faridah. Jadi sholat ini bukan sholat yang faridah, sholat yang wajib, tapi sholat yang disunnahkan. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perilaku seorang mukmin. Yang ini menjadi tuntunan agama kita. Serahkan perkara kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Dalam apa yang kita hadapi atau kita alami, atau musibah menimpa diri kita, sudahlah serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala perkara itu. Jangan kita banyak ya merengek, mengadu kepada manusia, jangan ya. Apalagi orang yang bertauhid, orang yang berakidah Masya Allah ya. Jangan kemudian meminta, merengek, mengadu ya kepada manusia. Ada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha melihat, Zat yang Maha mengabulkan permohonan seorang hamba. Maka mintalah pada Allah ya, mohonlah kepada Allah, serahkanlah urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ketika seorang banyak merengek pada manusia, ini menunjukkan kelemahan iman orang itu. Ya, kelemahan iman orang itu. Dan menunjukkan tentang ketidakpuasan dia kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketidakpuasannya. Padahal di antara sikap dan perilaku seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dia bersabar. Ya. Dia bersabar. Mohon kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan jalan keluar. Supaya Allah memberikan dia ganjaran yang besar. Dari ujian yang dengannya Allah mengujinya. Itu sikap seorang mukmin yang bertauhid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat mengadunya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang akan mulia di saat dia dalam semua urusannya dia kembalikan pada Allah Ta'ala. Dia mengadu pada Allah Ta'ala. Dia menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setiap urusan kecil ataupun besar, sebentar-sebentar ngomong, bicarakan kepada fulan, nanti kepada alan, nanti kepada fulan dan seterusnya. Ini menunjukkan kelemahan imannya, ya. Tidak kuat dengan takdir Allah. Anda kuat atau tidak, Allah kalau sudah menentukan suatu takdir, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ya. Maka pasrahkan pada Allah Azza wa Jalla. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi diri, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hitunglah, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla terkadang ketika ingin merubah seorang hamba ya, agar menjadi lebih baik, Allah memberikan ujian pada hamba itu. Allah menguji hamba itu. Dan ujian untuk mengangkat derajatnya atau mengampuni dosanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, beliau mengatakan bahwasanya seorang hamba, bahwasanya Allah telah menyediakan bagi seorang hamba suatu manzilah di sisi Allah. Satu manzilah, satu kedudukan yang tinggi di sisinya. Namun, hamba ini dengan amal ibadahnya, amal perbuatannya, dia tidak
akan sampai ke manzilah tersebut. Dan amalnya tidak menjadikan dia sampai kepada manzilah itu. Makanya bagaimana untuk dia sampai kepada manzilah tersebut? Allah menguji dia. Dan ujian-ujian. Ya. Agar dia sampai kepada manzilah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba tersebut. Jadi berita gembira. Berita gembira bagi seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ujian. Ya. Untuk bersabar. Ya. Menerima dengan lapang dada. Dan jiwa yang besar. Dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahwa ujian itu ada hikmahnya. Di balik ujian tersebut. Sehingga dengan demikian beban yang tadinya berat akan menjadi ringan. Ya. Makanya keyakinan seorang pada Allah Ta'ala sangat ya, menjaga, memelihara seorang. Dari bertindak yang tidak sewajarnya. Dari berkata perkataan yang tidak sepatutnya. Karena dia yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pentingnya kita menanamkan akidah ini, keyakinan ini. Ya. Akidah itu diamalkan, dipraktekkan, tauhid itu diamalkan. Yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan ragu. Mantapkan pendirianmu, tauhidmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa semua nikmat dari Allah, demikian pula ujian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat seorang atau mengampuni dosanya. Dan demikian seorang akan hidup nyaman di dunia ini. Makanya saya katakan, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu heran dengan perlakuan-perlakuan manusia kepada kita. Ya. Karena apa? Orang-orang yang lebih mulia, yang telah mendahului kita, telah diperlakukan oleh manusia lebih dari apa yang diperlakukan terhadap diri kita. Ya. Bahwa mereka yang mulia, para anbiya, para rasul, para ulama, orang-orang yang soleh, telah diperlakukan oleh manusia lebih dahsyat dari apa yang kita diperlakukan oleh manusia. Maka dari itu dengan demikian kalau seorang mantap dalam dirinya, segala ujian bagi dia kecil. Dadanya tetap lapang. Dia tetap memiliki pendirian. Kebergantungannya pada Allah Ta'ala akan meningkat. Ya. Tapi kalau seorang diuji oleh Allah Ta'ala dan satu ujian, kemudian dia mendapatkan cobaan di dunia ini karena suatu dari manusia, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, ya. Kemudian diumbarkan ke sana kemari, ya. Tidak ada gunanya. Akan kelihatan kedoknya, kelemahan imannya, ya. Kekurangan yakinnya kepada Allah Ta'ala. Itu akan tampak. Ya. Itu akan tampak sekali. Maka dengan seorang, dia hanya menggantungkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah akidah dan itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa sholat istikharah adalah sholat yang kita dianjurkan ketika melakukan sesuatu yang itu bukan hal yang wajib, bukan pula yang dianjurkan, bukan juga ketika meninggalkan yang haram tidak perlu istikharah, ketika meninggalkan satu yang makruh juga tidak perlu istikharah, tapi hal-hal yang selain itu. Hal-hal yang selain itu. Kadang-kadang seorang diajak safar misalnya oleh temannya. Kadang-kadang dia perlu istikharah. Safar atau tidak safar. Ya. Minta pada Allah Ta'ala. Aku berangkat atau tidak. Ya. Apalagi bepergian yang mungkin tidak ada kepentingannya. Ya. Maka seperti itu pun misalnya dia ingin minta pada Allah Ta'ala istikharah. Ya. Atau yang lainnya dari amal-amal yang lainnya. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tentu Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Tapi ketika seorang meminta mohon pada Allah Ta'ala, ini menunjukkan kelemahan hamba itu. Ketika seorang berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, Allahumma, in kunta ta'lam. Seandainya engkau mengetahui. Ya, ini bukan berarti Allah tidak mengetahui. Ucapan ini bukan bermakna Allah tidak mengetahui. Karena seakan-akan begitu kesannya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li. Ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagi aku. Jadi seakan-akan Allah tidak mengetahui. Allah maha mengetahui. Tapi solat ini adalah merupakan tuntunan Nabi SAW untuk menunjukkan kelemahan manusia. Dan ketidaktahuan manusia. Ya. Sehingga dia menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Dia meminta pilihan yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi, doa ini menunjukkan kepada kita tentang kelemahan manusia, sehingga dia meminta pilihan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Mana yang terbaik dari pilihan itu. Kemudian juga menunjukkan kelemahan manusia ketika dia mengucapkan, Ya Allah, kalau seandainya itu baik, maka mudahkanlah bagi aku. Tapi kalau tidak baik, palingkanlah aku dari perkara itu, dan palingkanlah perkara itu dari aku. Ini juga menunjukkan kelemahan manusia dan ketidaktahuan mereka, ya, akan apa yang terjadi. Maka dari itu dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila seorang setelah dia salat istikharah, ya, kemudian mantap pendiriannya, maka lakukanlah apa yang akan dilakukan. Ya. Kemudian serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinlah, ya, apa yang terjadi setelah perkara itu, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Karena seorang sebelumnya telah mohon kebaikan mohon pilihan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia telah mengerjakannya, lalu dia melihat akibat dari perbuatannya, ya, atau dari apa yang dia kerjakannya itu, maka semua itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta keridhaan Allah Azza wa Jalla, atau mohon pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kita ridho dengan apa yang sudah menjadi putusan. Baik. Ada dua hal yang sudah dijelaskan tadi, atau satu hal yang telah dijelaskan tadi tentang sholat istikharah itu tidak mesti, ya, seorang harus mimpi. Ya. Dan ini banyak kita dengar dari kaum awam. Ketika dia telah istikharah, Ustaz, saya ini sudah istikharah Ustaz, tapi kok tidak mimpi sesuatu. Ya memang tidak harus ditandai dengan mimpi. Tapi dengan kemantapan dalam diri seseorang atau ketidakmantapan dalam diri seseorang. Ya. Terhadap sesuatu itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan bahwa seorang itu boleh saja ketika dia selesai sholat fardu, sholat wajib, atau setelah selesai sholat sunnah, ya, dia boleh membaca doa istikharah ini. Ya. Padahal kalau kita melihat hadis ini, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW mengajarkan sholat istikharah ini dengan doanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat istikharah dan doanya itu adalah sholat yang terpisah. Sholat yang terpisah. Tersendiri. Ya, bukan doa ini bisa dikaitkan dengan misalnya seorang setelah selesai sunnah duha 2 rakaat, lalu dia mengangkat tangannya kemudian berdoa dengan doa ini. Tidak. Kalau dia sholat sunnah duha, itu sholat duha. Tapi sholat yang diajarkan di sini adalah sholat sunnatul istikharah. 2 rakaat. Waktunya tidak ditentukan. Boleh malam hari, boleh siang hari. Dia
sholat, dia mengerjakan sholat tersebut. Kemudian dia doa dengan doa ini, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara fikih dari sholat istikharah ini. Ya. Kemudian bab yang berikutnya sebagai muqaddimah insyaallah pada hari ini, muqaddimah untuk bab yang berikutnya, yaitu bab ke-98, ya, babu istihbabiz zahab ila al-Eid wa iyadatil marid wal hajj wal ghazwi wal janazah wa nahwiha min tariqin war ruju' min tariqin akhar li takthir mawadhi' al-ibadah. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya ketika kita pergi misalnya sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Demikian pula disebutkan di sini ketika kita pergi menjenguk orang sakit, atau ketika pergi ibadah haji, atau ketika pergi peperangan, atau menghantarkan jenazah. Ini dianjurkan, ya, pergi dari mengikuti satu jalan, ketika pulang melewati jalan yang lainnya. Ya. Kalau yang masyhur yang kita dengar, ya, yang banyak dibicarakan oleh para dai, para ustadz, ya, cenderung atau memberikan kesan bahwa memilih jalan lain itu hanya ketika pergi sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Pergi melalui satu jalan, pulangnya melewati jalan yang lain. Ini kebanyakan itu yang selalu diceramahkan dalam masalah ini. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau bahkan tidak hanya ketika sholat Id, tetapi dalam aktivitas yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah pada Allah Ta'ala. Itu pergi dengan satu jalur, pulang dengan jalan yang lain. Ya. Pergi dengan satu jalan, pulang dengan jalan yang lain. Apa hikmahnya kata beliau? Adalah litakthir mawadil ibadah. Untuk memperbanyak, ya, tempat-tempat yang di situ ada bekas-bekas ibadah. Ya. Itu hikmahnya yang disebut oleh beliau rahimahullah ta'ala. Nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan akan datang, ya, tentang hadis-hadis dalam bab ini. Ya, namun tidak mengapa, insya Allah pada kesempatan ini kita membahas karena memang hadisnya tidak banyak dan insya Allah masih ada waktu 5-10 menit. Yaitu hadis yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qal rahimahullah, kata beliau rahimahullah, an Jabir radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau adalah seorang sahabat dari kaum Ansar. Kata beliau yaitu Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariqa. Riwayat Imam Al-Bukhari. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika di hari Id beliau menyelisihi jalan. Artinya jalan ketika pergi ke musola itu tanah lapang, dan jalan ketika kembali dari musola ke rumah itu beliau memilih jalan yang lain. Ini yang dimaksud dengan khalafa at-tariq. Jadi tidak di satu jalan ketika pergi, pulang juga di tempat jalan itu tidak. Tapi ketika pergi melalui satu jalan, kemudian ketika balik kembali dia melalui jalan melalui jalan yang lain. Ini yang dimaksud dengan khalafa at-tariq. Nah, dari hadis ini tentu yang dianjurkan adalah, ya, insyaallah kita 1-2 hari lagi, ya, insyaallah hari Jumat yang depan itu akan datang hari Idul Adha. Nah, ini sunnah ini bisa dijalankan ketika pergi ke musola, ke tanah lapang untuk sholat dari satu jalur, pulangnya dari jalur yang lain, ya, dari jalan yang lain. Jadi dianjurkan demikian ketika pergi dan ketika pulang. Karena apa? Karena jalan-jalan itu atau makhluk-makhluk itu juga akan memberikan saksi dan persaksian di hari kiamat kelak.
ya, di hari kiamat kelak. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan tentang hari kiamat itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberitahukan berita-beritanya. Itu disebutkan oleh sebagian ulama tentang bumi ini pun akan menjadi saksi bagi perlakuan perbuatan seseorang di dunia ini. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ya, tentang masalah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarati wa yadkhulu min tariqil mu'arras, ya, min tariqil mu'arras, wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-tsaniyati al-ulya wa yakhruju min ats-tsaniyati as-sufla. Jadi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW kalau keluar dari kota Madinah, beliau akan safar, misalnya pergi umrah atau pergi haji atau pergi dalam rangka peperangan, ya, maka beliau keluar dari kota Madinah dari jalan Asy-Syajarah. Dan beliau kalau masuk kembali dari bepergian dari jalan Thariq al-Mu'arras. Thariq al-Mu'arras. Ya, nama-nama tempat yang ada di kota Madinah. Wa idza dakhala Makkah dakhala min ats-tsaniyah al-ulya. Dan beliau SAW kalau masuk kota Mekah, beliau dari satu bukit atau gunung, Tsaniyatul Ulya. Dan kalau beliau keluar dari kota Mekah setelah melaksanakan hajatnya di kota Mekah untuk umrah atau ibadah haji atau yang lainnya, yakhruju min ats-tsaniyati sufla, beliau melalui jalan yang lain, ya, dari tsaniyah, ya, dari bagian bawah dataran yang disebutkan oleh hadis ini. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Nah, ini juga menunjukkan pada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Beliau masuk dari satu tempat, satu jalan, atau beliau keluar dari satu jalan, beliau masuk dari jalan yang lain. Ya, ini sebagaimana kata Imam An-Nawawi untuk memperbanyak, yakni jalan-jalan tempat-tempat yang di situ dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini pun dianjurkan, ya. Jadi apa yang disebutkan dalam hadis ini juga dianjurkan kepada kita untuk mengerjakannya, ya. Ketika kita bepergian, ya, kalau sekarang mungkin pakai kendaraan, keluar dari jalan tol misalnya, ketika masuk dari jalan yang bukan jalan tol. Jadi intinya bahwa menyelisih jalan itu. Ini hal-hal yang dianjurkan, ya, oleh atau dilakukan oleh Nabi SAW dan dianjurkan untuk kita bisa mengerjakannya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.